komunikasi. Minggu Paskah yang ke-7 itu menjadi hari komunikasi sedunia. Saya masih merasakan bagaimana belum punya HP sampai punya HP layar sentuh, bahkan ngomong bisa sudah diterjemahkan. Siapakah di sini yang masuk komunikasinya pakai kaleng susu? Kita tarik benang, dan benang itu juga ambil curi punya orang tua. Namanya benang, barang mahal itu. Kaleng susu diikat lalu panjang-panjang, ya sekitar 50 meter, masih bisa. Halo, ngapain kamu di sana? Saya lagi masak. Ngapain kamu di sana? Komunikasi kemudian mulai berkembang, ya kan? Komunikasinya zaman kita masih SMP SMA, masih nulis surat. Masih ada nih yang tua-tua nih pacarannya masih surat-suratan. Masih ada kan? Masih ada. Suratnya 2 minggu kemudian baru dapat balasan. Ngirim minggu ini, 2 minggu lagi baru dapat balasan. Karena seminggu baru sampai, dia ngirim seminggu, akhirnya 2 minggu. Tapi tetap terasa seperti baru saja menerima, dia ngirim, dia balas. Semua komunikasi berkembang, bahkan sekarang sampai dari layar sentuh dan bisa tanpa harus kita ngetik, bisa diketik sendiri. Semua serba canggih. Tapi lihat, ada kecenderungan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi salah, ya? Gimana? Ada yang merasa yang dekat menjadi jauh, jauh menjadi dekat. Itu yang saya rasakan sebagai imam sekarang ini. Kalau kami kumpul para imam itu susah sekali untuk kumpul cerita-cerita. Semua sibuk dengan HP-nya sendiri. Para imam juga mungkin ya. Semua pertama kita kumpul sebentar, habis itu menjauh hilang. Maka sudah persiapkan macam-macam supaya dia seperti di pastoran lah, adalah penghangatnya. Enggak juga. Mereka orang-orang baik, mereka tidak lagi minum, tetapi mereka kecanduan HP dan bisa tertawa sendiri. Ini kan udah gejala-gejala gak beres juga sih. Nah, ini berarti yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Justru orang yang di seberang lautan menjadi dekat, tapi yang di depan mata menjadi tidak dekat. Ini pengaruh kalau kita tidak hati-hati. Sama saja Bapak Ibu di rumah makan, yang satu sambil lihat HP, ya kan? Salahnya Bapak Ibu, anak-anak makan sekarang sambil lihat HP. Coba lihat. Ayo, renungkan baik-baik. Kita sendiri yang bikin salah. Sejak kecil mereka kita suapin sambil lihat. Ya kalau udah HP, apa namanya iPad segala macamnya kan? Kita salah loh. Kita tidak mengajari mereka. Kita dulu diajari orang tua makan itu harus diam, ya enggak? Kalau sekarang memang makan sambil ngomong kan? Kalau dulu nggak bisa makan itu diam. Bahkan jangan sampai kita mengunyah seperti babi. Itu pasti dimarah orang tua. Ada yang makan seperti mengunyah babi mengunyah. Oh, kamu kalau kami 10 bersaudara sampai ada yang mengunyah itu kedengaran, kamu makan kayak babi. Ya, semua bahkan menjadi komunikasi yang baik. Nah, apakah komunikasi juga dengan sesama kita juga menjadi jauh? Saya senang kalau makan di restoran, tidak ada yang pegang HP, karena HP-nya masih di kamar. Ya kan? Nah, kami juga mulai juga dulu dia di TV, sekarang tidak lagi, karena kami bisa bilang kalau lagi makan kita makan aja, nggak usah lihat TV. Nanti lihat TV-nya setelah selesai makan. Dalam hal ini saya sungguh-sungguh ingin berkomunikasi. Maka jangan salah, saya bilang saya datang pasti tidak terlambat, tapi pulang pasti saya sangat Kemarin ada katanya pulang sekali bisa dibebas asap, baru pulang jam segini. Ya kan saya makan sambil berkicau. Ada saja yang diceritakan, dan itulah yang membuat sudah habis makan mereka siapkan kopi panas supaya lambat pulang kan. Nah itulah. Jadi saya ingin kita semua memiliki komunikasi
tidak ada istri, tidak ada suami, apa yang cepat-cepat pulang? Ini mulai ketawa-ketawa loh. Hati-hati kalau anak itu, saya bilang, hati-hati kalau pastor prater suka di kamar, lebih berbahaya daripada pastor yang ada di luar. Gimana? Bisa lebih berbahaya loh, ya gara-gara kan bisa video call. Kan gak mungkin pastor pacaran video call di depan umat. Ya, jadi mari kita semua merenungkan hari komunikasi ini. Apakah kita bijaksana menggunakan komunikasi kita itu? Apakah benar komunikasi itu membuat orang-orang yang terdekat seperti kami? Karena sekali seminggu kami video call semua keluarga, kami punya guru. Nah, itu baik. Ya kan? Atau kita menggunakannya salah. Ini soal komunikasi dengan sesama kita. Makanya sekarang susah sekali kita bercanda, ya enggak? Kita lebih suka lihat TikTok yang orang-orang lucu, tapi kita sendiri tidak pernah menyapa orang supaya orang gembira. Maka senang sekali saya kalau di pastoran ngopi, cerita-cerita, ada yang nyanyi, itu lebih menyenangkan bagi saya. Itu kalau dengan sesama, dengan Tuhan. Komunikasi kita bagaimana dengan Tuhan? Lewat mana kita komunikasi dengan Tuhan? Dulu SMS ya kan, sarana masuk surga. SMS sekarang nggak ada lagi yang kayak itu, sarana masuk surga. Sekarang WA apa? Kepanjangannya? Saya juga tidak tahu. Ya kan, WA atau apa sekarang macam-macam lah kita semua. Tapi saya ingin ada komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam hidup kita. Minimal kemarin saya khotbah di mana ya? Di Dua Asa atau di Asa ya. Saya mengatakan komunikasi dengan Tuhan itu membiasakan orang tua memberi tanda salib dari anak-anak. Adakah suami atau istri sebelum berangkat kerja saling membuat tanda salib? Ayo. Oh ada ya. Sebelum suami pergi dibuat tanda salib. Karena kalau nggak dibuat tanda salib nanti di luar macam-macam. Begitu juga istri. Ada nggak suami memberi tanda salib kepada istri, kepada anak-anak? Ada nggak kita meninggalkan rumah membuat tanda salib dalam diri kita? Ini hal yang sederhana. Ini komunikasi yang sangat indah dengan Tuhan. Yaitu minimal kita membuat tanda. Gak usah cepat begini, apa sih yang dikejar? Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, gak ada hubungannya mulut dengan tangannya. Ya karena dia kan adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan terserah mau dipusat, mau gerak. Itu para pastor yang cerewet aja itu. Yang penting itu makna buat tanda salib yang paling penting. Di mana letaknya? Kalau saya diajarkan dulu dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia terasa berkat. Berkatlah umatku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak jelas yang mana tangannya, yang mana ucapannya. Nah, kita punya relasi, kita punya komunikasi yang sangat baik dengan Tuhan sebagai orang Katolik, yaitu membuat tanda salib. Ini anak-anak paskibra. Ya, membuat tanda salib juga kalian sebelum kali latihan. Oh siap nih calon-calon tentara, calon polisi ini kan. Biasanya anak paskibra, saya pasti tidak ikut paskibra kalau tingginya nggak sampai. Ya kan, nggak usah bercita-cita jadi polisi, tidak usah cita-cita jadi TNI, pasti tidak diterima orang tingginya nggak sampai. Nah, coba kalian semua, pasti kalian juga punya teman-teman yang lain. Tapi ingat sebelum kalian latihan juga buat tanda salib. Itulah komunikasi yang baik. Makanya kalian minta intensi untuk didoakan. Nah, kalau kalian nggak berdoa, gimana? Gimana? Ada yang bercita-cita sampai ke paskibra pusat tadi? Kan ini pemilihan loh. Gimana? Ada yang bermimpi nggak tahu di IKN lagi atau di Jakarta nanti tahun ini? Di mana? 17 Agustusnya di IKN atau di Jakarta? Oh baru putusan 1 Juli. Oh besok baru putusan ya. Oke ya. Tapi ingat loh, kalian Katolik tunjukkan bahwa kalian sebagai seorang Katolik.
walaupun nggak pernah ke gereja. Tapi buat tanda salib tidak apa-apa, ya kan? Tunjukkan bahwa inilah kita semua punya relasi baik dengan sesama, punya relasi baik dengan Tuhan. Inilah hal komunikasi itu yang diinginkan oleh gereja kita seimbang. Ada baiknya kita dengan komunikasi yang super canggih, ada juga kita semakin canggih dengan Tuhan juga. Minimal kalau malas baca kitab suci, ada e-katolik di HP-nya ada yang bisa kita baca setiap hari. Ada bisa kita download juga tentang kitab suci di HP kita. Ini mempermudah kita juga komunikasi. Bisa WA Tuhan juga. Bisa telepon Tuhan juga. Bisa melalui doa, melalui baca kitab suci. Itulah komunikasi yang bisa kita lakukan. Dan saya harap orang-orang Katolik, mari kita semua tetap jaga komunikasi tradisional, yaitu menyapa. Ya kan? Orang mengatakan, saya mengharapkan kedatanganmu ya, bukan kartunya. Ya kan? Orang dapat bukan sumbanganmu, tapi dirimu ada di situ. Tanpa kamu tidak ramai. Iklan apa itu? Iklan rokok, ya kan? Tanpa dirimu tidak ramai. Maka saya juga bersedih juga karena umat di Pasasa nggak tahu berapa bulan aku nggak ke sana. Selisih karena pas ada prapaskah, pasca segala macam lalu selisih. Dan mereka bilang, "Pastor kenapa? Marahkah sama stasi kami nggak pernah dikunjungi itu?" Iya, kadang-kadang umat juga, makanya tadi malam lambat pulangnya. Ya untuk kangen-kangenan lah. Makanya kalau HP-nya dari jam sekian nggak hidup itu, ya gara-gara itu nggak akan aku membuka HP kalau tadi ada dengan umat ini. Saya membiasakan diri saya. Saya punya komunikasi yang baik dengan sesama. Saya juga ingin komunikasi dengan Tuhan juga baik. Nah, kita buat semua kita ingin seperti itu, ya. Punya komunikasi yang sangat baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Jangan baik saja dengan sesama, tapi tidak baik dengan Tuhan. Baik sekali dengan Tuhan, tetapi dengan sesama kok. Habis di dalam gereja, keluar memaki anak parkir karena mobilnya lecet. Bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Jadi sekali lagi, kalau semuanya komunikasi menjadi baik, hidup kita juga tenang. Ya kan? Kalau nggak terkomunikasi, saya yakin. Sekarang karena komunikasi canggih, saya bisa WA di lingkungan, di stasi. Lalu kemudian karena komunikasi baik juga, khususnya jalan, kita juga bisa mengunjungi dengan baik. Nah inilah, seperti hari ini, bisa ke Sali, nanti bisa ke Tunjungan Danu, yang ada umat kita yang meninggal anaknya Bayilah. Jam 1 saya juga bisa ke sana nanti. Lalu sore sudah Bapak Rudi, bisa nggak mengganti saya ke 7. Nah inilah, kalau komunikasi baik. Kalau nggak komunikasi baik, kalau udah Bapak Rudi pasti berkelahi. Ada tamu. Kan ada pastor begitu. Kalau jatahnya nggak mau ganti, pastornya di mana? Ya kan, sama juga Bapak Ibu semua. Maka kamu istri saya jatah bikin kopi, saya duduk. Tidak segitunya juga kan? Walaupun saya dididik, sudah dulu khotbah di sini, namanya laki-laki tidak pernah tukang masak, khusus bekerja di luar yang berat, yang di rumah yang saudara perempuan. Itu karena 4 saudara perempuan, 4 dan 2 perempuan kakak saya, 2 perempuan adik saya, jadi saya pas enaknya. Ya makanya jangan suruh saya masak kecuali terpaksa. Tapi kayaknya enak juga biasanya kalau orang masak terpaksa ya. Ya, nah inilah komunikasi sekali lagi. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan komunikasi kepada sesama dan komunikasi kepada Tuhan. Ingat, jangan sampai yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Kalau bisa-bisa yang jauh tetap dekat, yang dekat semakin dekat. Ya, jangan sampai pastor yang itu terkenal di luar paroki, tetapi di dalam paroki umatnya tidak kenal. Ada nggak kira-kira begitu? Nah, ini juga kritik untuk kami para biarawati juga ya. Jangan sampai kami terkenal di luar, semua kenal, tapi di paroki sendiri pastornya tidak dikenal. Siapa nama pastor paroki kalian? Tidak tahu, nggak pernah berkunjung ke stasi kami. Bisa jadi. Ini siapa pastor paroki di Barong? Tidak tahu ya, nggak pernah datang ke gereja. Nah, kemarin ada 1 orang dari Egen, bapak ibu anaknya mau nikah,
Pak Bu, saya setiap bisa ini belum pernah lihat wajah bapak dan ibu. Maaf pastor, kami memang nggak pernah ke gereja. Rumah kami di seberang gereja. Buset. Ya. Saya juga kaget juga ya kan, dia mengaku bahwa rumahnya di seberang gereja ini. Nah ini kan malu kita kan sebagai orang berarti pastornya juga kurang komunikasi mungkin, kurang dekat. Tapi saya yakin setelah kemarin pasti ke gereja pasti karena anaknya mau nikah. Minimal sampai anaknya nikah. Setelah anaknya nikah, datang lagi saya. Nah ini semoga kita semua tidak seperti itu. Kita punya komunikasi yang baik dengan sesama. Kita juga memulai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ramah Allah